Baik, shalom. Kalau saudara melihat dan mau mengikuti semua lagu yang kita nyanyikan tadi, itu semua lagunya diambil dari kitab Mazmur. Dan saya juga baru melihat, wah ternyata banyak lagu yang kita nyanyikan sekarang, itu memang terinspirasi dari kitab Mazmur. Ada yang mengikuti kata-katanya seluruhnya, ada yang memodifikasinya. Tapi semuanya dari kitab Mazmur. Ada apa Pak Yos? Mungkin saya mau bertanya sedikit Pak sebelum Pak lanjut khotbahnya. Memang benar dari tadi bahwa yang kita lihat, yang kita ikut menyanyi bersama itu semua puji-pujiannya dari kitab Mazmur. Tapi menurut saya kita perlu tahu dulu apa arti kata Mazmur dan dari bahasa mana kata itu berasal. Kitab Mazmur itu dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya Mismor. Ya, jadi dari Mismor itu artinya lagu pujian yang diiringi oleh alat musik. Itu namanya Mismor. Nah, jadi kalau ada lagu puji-pujian diiringi alat musik, dalam bahasa Ibraninya Mismor. Itu bahasa Ibrani. Pada waktu perjanjian lama itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ketemu kata Mismor dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi psalmos. Maka dari kata psalmos itu lalu turun bahasa Inggris psalm. Ya, itulah sebabnya kalau saudara buka Alkitab saudara, kitab Mazmur di dalam Alkitab bahasa Inggris itu kitab psalm. Ya. Nah, sementara itu Alkitab bahasa Indonesia dia tidak ikut Yunani menjadi psalm dari psalmos, tapi dia ikut langsung dari Ibrani yaitu kata mismor. Dari kata mismor itu lalu menjadi Mazmur di dalam Alkitab bahasa Indonesia, dan karena itu kata Mazmur itu artinya lagu puji-pujian diiringi oleh alat musik. Jadi kalau kita memang tadi semua menyanyi dan kita diiringi alat-alat musik, itulah Mazmur. Oke? Baik, kalau begitu apakah benar bahwa dalam kitab orang Yahudi kata Mazmur itu adalah Mismor? Kata Mazmur itu memang dari Mismor, tapi judul kitabnya di dalam bahasa Ibrani itu bukan Mismor. Judul kitabnya itu adalah Tehilim. Jadi memang kata Mazmur itu dari Mismor. Tapi kitab Mazmur itu Sefer Tehilim. Nah, Sefer Tehilim, Sefer itu kitab atau buku. Ya, lalu Tehilim, ini Tehilim itu dari bentuk jamak dari tehilah. Dan tehilah itu mempunyai akar kata halal. Dari kata halal itu menjadi halal, halel, haleluya. Nah, maka dia dari Tehilim itu artinya adalah puji-pujian kepada Tuhan. Nah, dari kata Ibrani Tehilim ya, itulah ke bahasa Arab tahlil. Makanya orang Islam tahlilan. Maka orang Islam kalau tahlilan itu mereka sedang berzikir ya. Tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan puji-pujian kepada Allah. Itu kan bahasa Arabnya tahlil. Tapi diambil dari bahasa Ibrani Tehilim. Nah, mungkin membingungkan bagi saudara mengapa bahasa Ibraninya Mismor, tapi kitabnya tidak bernama kitab Mismor. Seperti Indonesia kan, kitab Mazmur. Tapi dia menjadi Mazmur itu dari kata Mismor, tapi nama kitabnya bukan kitab Mismor, tapi kitab Tehilim. Itu mengapa? Karena begini, sebenarnya Mismor itu menunjuk pada lagunya. Sementara Tehilim itu menunjuk pada tujuannya. Ya, oke, ini ada lagu. Tapi lagu ini waktu kita nyanyikan tujuannya apa? Tujuan untuk puji Tuhan. Berarti Mismor itu lagunya,
tujuan untuk memuji Tuhan itu Tehilimnya. Itulah sebabnya semua kitab itu yang kita buka, kitab Mazmur pasal 1, pasal 2, pasal 3 sampai pasal 150 itu adalah lagu, itu adalah mizmor. Tapi seluruh buku itu ditujukan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, maka nama kitab diambil dari tujuan mizmor-mizmor itu. Tujuan mizmor-mizmor itu adalah memuji Tuhan. Maka namanya itu adalah Tehilim. Ini misalnya ya, di dalam satu CD, album, ada album itu ada 10 lagu. Kalau ada 10 lagu, maka masing-masing lagu itu namanya mizmor. Tapi album itu namanya Tehilim. Ya, paham ya? Nah, karena itulah maka di dalam Alkitab Indonesia, kitab Mazmur. Tapi di dalam tanaknya, kitab sucinya orang Yahudi itu namanya Sefer Tehilim. Gitu. Oke? Oke, Pak. Baik. Ya. Mungkin yang terakhir dari saya, kalau begitu siapa penulis kitab Mazmur atau siapa saja penulis kitab Mazmur? Nah, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Misalnya kalau Perjanjian Baru ya, Injil Matius ya ditulis oleh Matius. Injil Markus ditulis oleh Markus. Tapi di dalam banyak kitab Perjanjian Lama, satu orang bisa menulis lebih dari satu kitab. Dan satu kitab bisa ditulis lebih dari satu orang. Ada satu orang bisa menulis lebih dari satu kitab, misalnya Musa satu orang. Tapi dia menulis 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya kan? Di Perjanjian Baru juga begitu. Satu orang yaitu Dr. Lukas, tabib Lukas. Tapi dia menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Tapi sebaliknya ada satu kitab yang ditulis oleh lebih dari satu orang. Dan yang paling menyolok itu adalah kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini tidak ditulis hanya oleh satu orang, itu banyak orang menulis. Dan yang penulis paling utama, yang pertama itu Raja Daud. Ya, Daud adalah penulis terbesar dan paling banyak. Daud sendiri itu menulis kira-kira 73 Mazmur. Ya, 73 Mazmur. Salah satu yang terkenal adalah Mazmur 23 itu ya. Tuhan adalah gembalaku. Dan banyak Mazmur-Mazmur Daud itu lahir dari pengalaman pribadinya. Karena dia seorang gembala, waktu dia gembalakan kambing domba, lalu dia tahu bagaimana caranya gembala memelihara domba. Besok-besok dia dikejar musuh, lalu dia melihat Tuhan memperlakukan dia, menjaga dia seperti dia menjaga domba-domba. Akhirnya mulai muncul konsep Tuhan adalah gembalaku. Beberapa waktu yang lalu saya sudah khotbah dari Mazmur pasal 3, di mana dia dalam pelarian dikejar oleh anaknya Absalom dan pemberontakan. Nah, dari pengalaman itu lahirnya Mazmur pasal 3. Jadi banyak pengalaman Daud itu dijadikan Mazmur, dijadikan lagu. Jadi Daud sendiri itu menulis 73 Mazmur. Selain Daud, orang kedua itu adalah Asaf. Nah, Asaf ini adalah pemimpin musik pada zaman Daud dan Salomo di Bait Allah. Dia yang memimpin musik dan dia dan keturunannya itu menulis 12 Mazmur. Itu misalnya Mazmur 50 dan Mazmur 73 sampai 83 itu adalah tulisan dari Asaf. Lihat contoh Mazmur 50 ayat 1. Mazmur Asaf. Itu orang kedua. Orang ketiga ini adalah Bani Korah. Bani itu artinya anak-anak atau keturunan dari Korah. Nah, siapa Korah? Nah, Korah itu adalah pelayan di Bait Allah. Bani Korah itu adalah keturunan dari Korah yang melayani di Bait Allah. Mereka menulis 11 Mazmur. 11 Mazmur, Mazmur 42 sampai 49 itu dari Korah. 84, 85, 87, 88. Dan Mazmur mereka biasanya berisi kerinduan kepada Allah. Contoh Mazmur 42 ayat 1. Nyanyian pengajaran Bani Korah. Ya. Yang keempat, yang menulis kitab Mazmur ini ada Salomo. Ya, Salomo kita tahu bahwa dia orang yang sangat berhikmat. Nah, walaupun dia menulis begitu banyak Mazmur, tapi yang masuk ke dalam kitab Mazmur hanya 2. Ya, dia kalah dari bapaknya. Ya, dia Mazmur 72 dan Mazmur 127 itu ditulis oleh Salomo. Lihat Mazmur 72 ayat 1. Dari Salomo.
Berikut juga yang menulis kitab Mazmur ini ada Musa. Musa walaupun hidupnya lebih tua dari Daud ya, 1500 sebelum Masehi, tetapi dia juga menulis Mazmur kelihatannya pada saat dia mau mendekati ajalnya sebelum masuk orang Israel masuk tanah Kanaan dan dia tidak masuk ya. Dia menulis Mazmur 90 ayat 1 dikatakan doa Musa. Ya. Siapa lagi yang menulis kitab Mazmur? Ada 3 orang namanya Heman, Esrahi, dan Etan. Ya. Nah, Heman itu menulis Mazmur 88, Etan 89. Mereka adalah penulis dari mereka keturunan Lewi dan terlibat dalam pelayanan di bait suci. Lihat Mazmur 88 ayat 1. Nyanyian pengajaran Heman orang Esrahi. Ada yang menafsirkan Heman itu orang Esrahi, tapi ada yang menafsirkan bahwa ada Heman dan ada seorang lain yaitu orang Esrahi. Ada 2 penafsiran. Nah, kalau kita mau ambil penafsiran pertama berarti Heman dan Esrahi ya. Eman dan Etan. Mazmur 89 ayat 1, nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Ya. Lalu ada juga cukup banyak Mazmur, 48 Mazmur, itu anonim. Tidak diketahui siapa yang tulis lagu-lagu itu, ya. Dan walaupun tidak diketahui siapa yang tulis, tetapi itu masuk ke dalam kitab suci dan menjadi lagu puji-pujian. Singkatnya, saudara bisa lihat tabel ini. Ya, kalau saudara lihat tabel ini, nah penulisnya siapa, jumlah Mazmur yang dia tulis, lalu contoh Mazmurnya, Mazmur berapa saja. Jadi kitab Mazmur itu boleh dianggap sebagai hasil kolaborasi dari banyak penulis yang terinspirasi ya melalui banyak kejadian hidup mereka, pengalaman iman mereka, sejarah bangsa Israel sehingga akhirnya itu menjadi kumpulan Mazmur yang kita kenal sekarang ini. Oke? Ya. Pendeta, saya ingin bertanya. Ya. Ya, seperti tadi sudah Pak Pendeta jelaskan bahwa penulis kitab Mazmur ini ada banyak. Dan karena itu pertanyaan saya, kitab Mazmur ini ditulis dari kapan dan sampai kapan? Tadi kita sudah lihat bahwa Daud adalah penulis terbanyak. Nah, maka kita bisa memperhitungkan berapa lama kitab itu ditulis. Itu mari kita melihat dari orang yang utama di dalam kitab Mazmur itu. Yang pertama adalah Daud. Nah, Raja Daud itu hidup kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi. Tahun 1000 sebelum Masehi. Berarti 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Lalu Raja Salomo juga tadi. Nah, Salomo itu hidup kira-kira 970 sampai 931 sebelum Masehi. Lalu ada masa pembuangan setelah orang Yahudi dibuang ke Babel yang tadi kita menyanyi itu ya. By the rivers of Babylon. Ya, itu kan pembuangan itu di Babel tuh ya. Nah, itu masa pembuangan. Pada masa pembuangan itulah mereka, karena mereka itu di Babel. Mereka kan aslinya orang Yahudi dibuang ke Babel. Di Bait Allah Yerusalem itu mereka biasa menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Menyanyi luar biasa, ada paduan suara di dalam Bait Allah. Tapi setelah Bait Allah dihancurkan oleh orang Babel, semua dibuang ke Babel termasuk anggota paduan suara itu. Ya, anggota choir itu ikut ke Babel semua. Nah, ternyata sampai di sana orang-orang Babel suka mengolok-olok mereka. Ayo, coba nyanyikan, coba kalian nyanyi di Bait Allah tuh nyanyi apa? Bukan karena orang Babel mau mendengar sungguh-sungguh dengan tulus pujian itu. Hanya mau olok-olokan. Karena apa? Kalau lagu di Bait Allah itu kan puji Tuhan. Tuhan besar, haleluya, dia dahsyat. Untuk mengolok-olok, oh Tuhanmu dahsyat ya. Lalu bagaimana keadaanmu sekarang? Kenapa hancur? Tuhanmu hebat ya. Tuhanmu maha kuasa ya. Kenapa Bait Allahmu hancur? Ayo coba nyanyi. Maka mereka orang Babel meminta supaya choir dari Israel, Yahudi itu menyanyi lagu pujian. Dan mereka bilang, bagaimana kita bisa menyanyi di daerah yang mana kita ditawan.
Karena itu mereka begitu sedih sekali sehingga di tepian sungai-sungai Babylon mereka duduk di sana sambil menangis lalu menggantungkan kecapi-kecapi mereka pada pohon gandarusa. Mazmur 137 ayat 1. Di tepi sungai-sungai Babylon. Di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Berarti Mazmur ini ditulis di mana? Di Babel. Ya, ditulis pada masa pembuangan itu. Jadi sebenarnya Mazmur 137 itu lagu Rivers of Babylon. Itu dari Mazmur 137. Hanya memang salah paham orang. Sehingga dipakai di pesta. Ya kan? Tapi sebenarnya itu lagu rohani dari Mazmur. Hanya kalau saya mungkin mengkritik lagu itu, mungkin lagu itu terlalu gembira. Padahal nuansanya mereka lagi sedih. Di tepian sungai-sungai Babylon kita duduk sambil menangis mengingat. Jadi mestinya harus lebih lebih nuansa sedihnya itu harus kelihatan. Tapi dari lagu yang kita nyanyi tidak ada nuansa sedih. Ya justru dia gembira ya. By the rivers of Babylon. Kalau dia masih sedih mestinya by the rivers of Babylon. Dia mesti lebih slow, ya kan? Nah, jadi Mazmur itu ditulis di masa pembuangan. Nah, masa pembuangan itu kapan? 586 sampai 539 sebelum Masehi. Nah, setelah itu kan setelah 70 tahun di pembuangan, Tuhan bawa pulang mereka ke tanah Israel, tanah Yahudi. Rombongan pertama dipimpin Zerubabel, rombongan kedua dipimpin Ezra, rombongan ketiga dipimpin oleh Nehemia. Lalu itulah masa pasca pembuangan. Nah, maka pasca pembuangan itu kira-kira 539 sebelum Masehi seterusnya. Dan pada masa ini ketika mereka pulang dari pembuangan itulah banyak mazmur tercipta juga. Jadi konteks mazmur itu adalah yang Mazmur 137 tadi itu dalam pembuangan. Tapi banyak mazmur ditulis setelah pulang ke tanah air. Contoh mazmur setelah pulang ke tanah air, lihat Mazmur 126. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Maksudnya apa? Ya sudah pulang, Sion sudah dipulihkan. Keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Perkara besar apa? Bawa pulang mereka dari pembuangan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tapi waktu mereka pulang, mereka sudah senang pulang kan. Tapi saudara bayangkan, bait Allah dulu begitu megah, sekarang rata dengan tanah kan. Dulu rumah mereka mana, sudah tidak ada lagi, rata dengan tanah. Dulu kebun mereka mana, sawah mereka mana, ladang mereka mana, sudah tidak ada lagi. Kalau begitu, mereka harus bikin kebun baru, ladang baru, sawah baru. Kalau sudah bikin lahan baru, maka mereka harus menabur benih, menanam. Maka ayat yang kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menabur benih. Ini waktu mereka tanam itu. Setelah pulang dari pembuangan. Maka akan pulang membawa berkas-berkasnya. Ya. Nah, jadi saudara lihat. Apalagi kalau kita tambah Musa punya. Dari 1500. Tapi biasanya Musa punya itu tidak dikelompokkan ke dalam waktu ini. Karena dia Musa menulis sudah lama. Tapi belakangan saja dimasukkan. Jadi kalau kita melihat. Maka sebenarnya itu mulai dari zaman Daud 1000 sebelum Masehi. Dan sampai masa pasca pembuangan. Itu kira-kira sekitar tahun 400 sebelum Masehi. 1000 sampai 400. Berarti ada 600 tahun. Maka kitab Mazmur adalah kitab yang seluruhnya ditulis selama 600 tahun. Lama ya? Dan terkoleksi sampai hari ini. Makanya saudara harus bersyukur punya kitab Mazmur itu ya. Karena saudara dapat kitab yang langka yang ditulis. Kira-kira 600 tahun baru jadi semuanya. Oke? Ya, terima kasih Pak Estra. Saya ingin bertanya lagi. Kalau seperti yang tadi Pak Estra jelaskan bahwa ada rentan waktu yang cukup panjang di dalam menulis Mazmur-Mazmur itu, maka pertanyaan saya adalah bagaimana sehingga Mazmur-Mazmur itu bisa dikumpulkan dan disatukan menjadi buku atau Mazmur yang kita kenal hari ini, dan kira-kira siapa yang melakukan itu?
Terima kasih. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa budaya Ibrani itu sangat kental dengan budaya lisan, bukan budaya tulis. Ya, budaya lisan adalah tradisi satu masyarakat yang menyampaikan informasi, sejarah, nilai atau ajaran melalui cerita atau melalui ucapan daripada tulisan. Memang kita melihat bahwa nanti budaya tulis itu sudah ada juga di dalam budaya Ibrani, tapi sebenarnya mereka hidup dalam rentang waktu yang sangat lama itu dengan budaya lisan ini. Dan budaya lisan ini memainkan peranan yang sangat penting, terutama karena tulisan itu memang ada tapi belum menjadi bagian utama dari hidup sehari-hari. Nah, maka terjadi juga dengan mazmur-mazmur yang diciptakan. Mazmur-mazmur itu kan diciptakan, habis itu kan dinyanyikan di tengah-tengah umat Allah. Nah, di dalam komunitas orang Ibrani, dan karena dinyanyikan maka diwariskan turun-temurun. Misalnya kita punya lagu, lalu kita nyanyi. Kita nyanyikan, kita punya anak-anak juga menyanyi lagu itu kan. Coba kita lihat, mari kita bersukaria. Ini lagu kan dari zaman siapa? Ini dari zaman bayi saya juga sudah tahu, mungkin bayinya bayi juga sudah tahu, ya kan? Tapi karena dinyanyikan terus-menerus, itu akhirnya turun-temurun sampai hari ini kan? Nah, karena itu budaya itu. Nah, sekarang ini kan kecenderungan kita stop menyanyi lagu-lagu lama, tiap minggu lagu baru, sampai akhirnya lagu lama warisan itu hilang semua. Padahal sayang itu. Nah, orang Ibrani tidak demikian. Mereka menyanyikan, di samping nanti mereka menyanyikan lagu baru. Tapi lagu-lagu yang lama, mazmur-mazmur itu terus dinyanyikan. Sampai akhirnya generasi selanjutnya itu menerima warisan itu. Bahkan setelah kerajaan Israel Raya pecah bagi dua. Yaitu menjadi Israel dan Yehuda. Mereka tetap mempertahankan warisan lagu-lagu mazmur itu. Sampai masa pembuangan pun. Dan bahkan setelah pembuangan. Nah, maka mazmur-mazmur itu terlestarikan. Nah, tapi kan ini kan 600 tahun itu ya, panjang itu. Siapa yang berjasa untuk kumpul? Nah, dalam perkembangan lebih lanjut, maka para pemimpin umat, imam-imam dan ahli-ahli Taurat, mereka yang mengumpulkan mazmur ini. Terutama masa setelah pulang dari pembuangan. Nah, lalu saudara-saudara, pemimpin umat, ahli Taurat, imam. Di antara semua jabatan ini orang-orang yang penting yang mengumpulkan mazmur, tapi ada satu orang pemimpinnya, memang tidak diceritakan di dalam Alkitab, tapi dalam tradisi Yahudi, ada seorang pemimpin yang menjadi otak dari pengumpulan mazmur-mazmur. Dia seorang pemimpin umat, dia seorang ahli Taurat, dia seorang imam. Pada masa setelah pembuangan. Siapa? Ezra. Masa tidak tahu sih? Ya, lihat Ezra pasal 7. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Dia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa. Ezra imam dan ahli kitab itu. Ayat 12. Ezra imam dan ahli Taurat. Jadi dia ahli Taurat, dia imam, dia pemimpin umat pada waktu itu. Karena itu semua imam, semua ahli Taurat itu bekerja di bawah Imam Ezra. Dan merekalah yang mengumpulkan mazmur-mazmur itu yang kita warisi sampai sekarang. Jadi gereja Tuhan sepanjang masa itu harus berterima kasih kepada Ezra dan timnya yang mengumpulkan mazmur ini. Oke, Bu? Terima kasih. Ya. Pak, masih satu lagi pertanyaan saya, Pak Ezra. Dari di awal Pak Ezra jelaskan bahwa mazmur-mazmur itu adalah lagu. Kalau begitu pertanyaan saya, apakah ada karakter tertentu dari lagu-lagu itu? Ya, ada karakter khusus dari lagu-lagu itu. Nah, saudara harus ingat bahwa mazmur-mazmur itu sebenarnya mereka terbiasa menciptakan, itu kan lagu. Tapi diciptakan di dalam bentuk puisi. Jadi sebenarnya mazmur-mazmur itu semua puisi.
Nah, tapi dia mempunyai keindahan. Puisi Ibrani itu mempunyai keindahan. Keindahannya tidak terlihat pada rima seperti puisi modern kita. Puisi modern kita itu cenderungnya itu pada rima. Rima itu apa? Rima itu adalah kesamaan bunyi pada ekor kalimat. Contoh, di bawah langit yang cerah, ku berjalan tanpa takut dan gelisah. Saudara lihat ekornya, cerah, gelisah, sah. Mirip kan? Itu membuat indah. Ini namanya rima. Salah satu lagu yang familiar untuk anak-anak yang mengandung rima itu ini. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Ya kan? Ma-nya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, biru. Itu namanya rima. Keindahan puisi modern itu pada rimanya kesamaan bunyi. Tapi itu berbeda dengan puisi Ibrani. Puisi Ibrani itu tidak memusingkan kesamaan bunyi. Tapi mereka pada keindahannya terletak pada apa yang disebut sebagai paralelisme. Apa itu paralelisme? Paralelisme itu adalah suatu perpaduan atau penggabungan ide. Jadi kalau puisi modern lebih kepada kesamaan atau kemiripan penggabungan bunyi, puisi Ibrani pada penggabungan ide. Dan ide-ide ini digabungkan dengan suatu sistem tertentu. Nah, saya akan beri contoh kepada saudara. Paralelisme yang paling umum dalam kitab Mazmur itu adalah paralelisme sinonim. Paralel tapi sinonim. Sinonim itu apa? Sama. Jadi paralelisme sinonim itu artinya begini. Ada satu baris Mazmur. Nanti ada baris kedua. Baris kedua tuh kalimatnya beda. Tapi arti dengan kalimat pertama tuh sama. Makanya kalau saudara mau menafsir Mazmur, hati-hati. Karena seringkali kita menafsir Mazmur, kalimat pertama dan kalimat kedua kita bedakan. Padahal salah. Maksudnya tuh kalimat artinya tuh sama. Hanya kalimatnya berbeda. Ya, contoh. Mazmur 19 ayat 2. Di dalam kalimat pertama, baris pertama, langit menceritakan kemuliaan Allah. Baris kedua, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Langit itu identik dengan cakrawala. Menceritakan identik dengan memberitakan. Kemuliaan Allah itu identik dengan pekerjaan tangannya. Maka seorang penafsir modern kalau mau tafsir kitab Mazmur, waktu dibilang langit, apa itu langit? Cakrawala, apa itu cakrawala? Dia bedakan, itu sudah salah. Karena puisi Ibrani tidak seperti itu. Langit itu yang dimaksudkan identik dengan cakrawala itu. Nah, itu namanya paralelisme sinonim. Sinonim artinya sama, hanya diparalelkan. Contoh lain, Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya, baris pertama, bumi serta segala isinya, dan baris kedua, dunia serta yang diam di dalamnya. Bumi itu sama dengan dunia. Ya kan? Lalu segala isinya sama dengan yang diam di dalamnya. Ini saudara perhatikan baik-baik, orang sekolah teologi aja gak dapat ini. Ya, tidak dapat ini. Itu paralelisme sinonim. Kedua, ada namanya paralelisme antitesis. Paralelisme antitesis itu adalah di mana syairnya, ini adalah syair di mana dua bagian, yang satu itu menyatakan kontras atau berlawanan. Kalau yang tadi baris pertama dan baris kedua itu artinya sama. Yang antitesis paralelisme itu adalah baris kedua itu bentrok dengan baris pertama. Berlawanan dengan baris pertama. Contoh, Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yang satu orang benar, yang satu orang fasik. Orang benar dengan orang fasik itu berlawanan. Ini namanya antitesis paralelisme. Ya.
Mazmur 37 ayat 9, contoh. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Orang-orang yang berbuat jahat dikontraskan dengan orang-orang yang menantikan Tuhan. Akan dilenyapkan, dikontraskan dengan mewarisi negeri. Itu paralelisme antitesis. Yang ketiga, ada paralelisme sintesis. Ini adalah satu syair di mana ide pertama ada di baris pertama. Setelah itu, ide di baris pertama dilanjutkan di dalam beberapa baris. Contoh, Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang. Nah, itu idenya. Tapi berbahagialah orang ini dilanjutkan beberapa baris. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Saudara lihat, saya kasih perbedaan itu ya. Bahwa baris pertama lalu 3 baris setelah itu menjelaskan di baris pertama. Ya. Yang keempat, ada paralelisme emblematis. Ini adalah syair di mana baris pertama itu harfiah. Baris selanjutnya itu metafora atau kiasan. Contoh, Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jadi, jiwaku merindukan Engkau itu dikiaskan dengan rusa rindu sungai yang berair. Dan masih banyak lagi ya, ada beberapa paralelisme lain ya, yang kalau saya jelaskan akan makan waktu cukup banyak. Tapi saudara lihat, disitulah keindahan Mazmur, bukan pada bunyi, tapi pada paralelisme. Itu ciri khas Mazmur. Oke? Ya Pak. Izin bertanya Pak Pendeta. Menurut pendapat saya, paralelisme itu adalah suatu gaya bahasa untuk menekankan kata atau ungkapan. Bisa dia diulangi pada awal baris maupun akhir baris kata. Contohnya, kepadamu aku menyembah, kepadamu aku memohon, kepadamu aku mengadu. Mungkin seperti itu. Itu namanya anafora. Kemudian ada namanya epifora. Hartaku telah kuberikan, jiwaku telah kuberikan, bahkan nyawaku pun telah kuberikan. Itu juga disebut juga epifora. Nah, yang ingin saya tanyakan, selain daripada paralelisme yang disebutkan dari Pak Pendeta tadi, apakah yang disebutkan tadi itu benar adanya, yang anafora maupun epifora, dan kemudian apakah ada keindahan-keindahan lainnya daripada kitab Mazmur tersebut? Ya, tadi saya bilang dan paralelisme lainnya. Artinya masih ada. Ya, masih ada dan banyak contohnya. Tapi kalau ditanyakan apakah ada keindahan lain? Ada. Keindahan ini tidak terlihat ketika kitab Mazmur diterjemahkan ke bahasa sasaran atau bahasa Indonesia. Nah, keindahan ini namanya sistem akrostik, di mana satu Mazmur itu disusun berbaris-baris, tapi setiap huruf pertama setiap baris itu adalah urutan abjad. Ya. Dan beberapa Mazmur itu tertulis dengan sistem akrostik ini. Ada Mazmur 119, 34, 25. Coba saudara lihat contoh Mazmur 25 saja. Ini dalam teks aslinya ya. Bahasa Ibrani. Saudara, dalam teks aslinya semua huruf awal itu adalah abjad Ibrani. Coba lihat. Next. Ya. Saudara lihat yang saya kasih warna itu ya. Alef dari baris pertama alef, 2 bet, 3 gimel, dalet, terus ya sampai tau. Itu kalau dalam bahasa Yunani alfa sampai omega. Bahasa Latin A sampai Z. Bahasa Ibrani alef sampai tau. Jadi setiap baris itu disusun begitu. Itu Mazmur 25. Tapi tidak nampak dalam
Mazmur 25 Indonesia, karena sudah diterjemahkan kan berubah semua. Mazmur 34 juga begitu, hal yang sama. Itu Mazmur 34 semua susunannya. Ya. Jadi kalau dilatinkan ini artinya lagu yang kita ciptakan sebuah lagu, lalu huruf pertama semua abjad, mulai dari A sampai Z. Contoh. Ada Tuhan yang ku percayai, besar kasih-Nya yang abadi. Ciptaannya sungguh mempesona, dalam tangannya dunia ini ada. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, firman-Mu jadi pedoman hidupku. Genggam erat tanganku Tuhan, hanya Engkau sumber hidupku. Inilah waktuku untuk memuji, jauhkan aku dari segala godaan. Ku ingin selalu berjalan di jalan-Mu. Lidahku memuji Engkau sepanjang waktu. Mulia nama-Mu di seluruh bumi, nama-Mu dikenang di segala generasi. Oleh kasih setia-Mu aku berdiri, penyertaan-Mu takkan pernah terhenti. Kuasa-Mu tak terbatas, tak terukur. Rahmat-Mu menutupi segala dosa. Segala pujian bagi Tuhan yang Maha Besar. Tangan-Mu yang menyelamatkan hidupku. Untuk selamanya aku akan mengasihi. Bersih hidupku hanya untuk-Mu Tuhan. Walau badai datang menerpa, kasih-Mu tetap di hatiku, takkan goyah. Yang ku harap hanya Engkau Tuhan, Sion pun bersorak memuji-Mu. Sampai Z kan? Hanya saya kesulitan di X sama key. Ya. Nah, kira-kira itu namanya lagu dengan sistem akrostik. Dan Mazmur itu begitu. Mazmur 119 itu juga begitu. Dan sayangnya karena kita tidak tahu bahasa asli sehingga keindahannya hilang. Itu keindahan lain selain paralelisme, itu ada keindahan seperti itu. Ya. Oke? Izin bertanya lagi Pak Pendeta, apakah mungkin ada keindahan lain selain yang Pak Pendeta sebutkan tadi? Bapak ini merindukan keindahannya. Oh iya Pak. Oke, tadi saya menunjukkan keindahan dari sisi isi. Kalau ditanyakan keindahan lain lagi, ada keindahan lain di dalam penyusunan. Maka ini keindahannya, kalau tadi keindahannya dibuat oleh penulis lagu, Mazmur. Tapi keindahan yang berikut ini adalah keindahan yang diatur oleh editor atau yang mengumpulkan dan menyusun. Sekarang saudara, ini lagu-lagu ini berkumpul banyak-banyak, dikumpul ini 150 lagu. Mau taruh mana nomor 1, mana nomor 2, mana nomor 3. Itu ternyata tidak sembarang. Ya, tidak sembarang. Itu diatur dengan sebuah konsep teologis tertentu di balik penyusunannya. Nah, sekarang untuk memahami ini, jadi ini berarti dilakukan oleh Ezra dan timnya itu. Ya, bagaimana mereka menyusun itu. Nah, sekarang untuk sampai ke situ saya jelaskan beberapa hal. Pertama,
Mari kita lihat Mazmur 1 dan 2. Nah, Mazmur 1 dan 2, kalau saudara pelajari dan lihat baik-baik, sepertinya dibedakan dari 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Dari mana kita tahu bahwa 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya beda dengan 1 dan 2? Karena aneh, Mazmur 1 tidak dikasih tahu siapa yang tulis. Kedua, tidak dikasih tahu siapa yang tulis. Tapi 3, 4, 5, 6, 7 langsung kasih semua diatribusikan kepada Daud. Coba saudara lihat tabel ini. Ya, lihat Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Gak ada keterangan apa-apa. Mazmur 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa. Tapi Mazmur 3. Mazmur Daud. 4. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kapi, Mazmur Daud. Pasal 5, Mazmur Daud. Pasal 6, Mazmur Daud. Pasal 7, nyanyian ratapan Daud. 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya Daud, 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 Daud. Tapi kenapa 1 dan 2 tidak ada Daud? Kenapa tidak cari Mazmur yang ditulis oleh Daud? Kan ada banyak, ditaruh 1, 2. Itu berarti 1 dan 2 ini khusus. Sebentar saya jelaskan mengapa dikhususkan Mazmur. Ya, oke, itu pertama. Kedua, muncul doksologi yang sama sebanyak 4 kali dalam seluruh Mazmur. Doksologi itu apa? Doksologi itu pujian. Pujian itu misalnya gini. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Tiba-tiba semua jemaat, amin, amin, amin. Apa itu? Itu doksologi. Ya. Nah, menariknya, Mazmur 1 sampai 150, itu dilihat baik-baik ada doksologi di sini 1 kali, doksologi 2 kali, doksologi 3 kali, doksologi 4 kali. Dan doksologi ini bunyinya sama semua. Setelah lewat beberapa pasal, selalu doksologi itu muncul. Sekarang coba saudara lihat doksologinya. Dia muncul di Mazmur 41 ayat 14. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Jadi ada 3. Terpujilah dari selama-lamanya, lalu ada amin. Muncul kembali di pasal 72 ayat 19. Terpujilah kiranya namanya selama-lamanya. Amin ya amin. Muncul ketiga di Mazmur 89 ayat 53. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin ya amin. Muncul keempat di Mazmur 106 48. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Maka muncul 4 doksologi dalam 150 pasal. Oke, kedua. Yang ketiga, beberapa pasal terakhir dari kitab Mazmur ini kayaknya khusus. Karena Mazmur-Mazmur ini khususnya itu 5 pasal terakhir dari kitab Mazmur. Mulai 146 sampai 150, semua Mazmur ini diawali dengan kata haleluya. Lihat tabel ini. 146. Haleluya. 147. Haleluya. 148. Haleluya. 149. Haleluya. 150. Haleluya. Berarti ini sengaja ditumpuk. 5 Mazmur haleluya ditumpuk di bagian akhir. Haleluya itu apa sih? Haleluya itu puji Tuhan. Maka boleh dibilang bahwa sebenarnya 5 pasal terakhir yang ada haleluya, haleluya, haleluya itu juga doksologi. Kalau begitu, doksologi bukan hanya 4. Tapi ada 5 doksologi. Jadi kira-kira pembagiannya begini. Doksologi pertama, itu di pasal 41 ayat 14. Doksologi kedua, 72, 19. Doksologi ketiga, 89, 53. Doksologi keempat, 106, 48. Dan doksologi kelima, 5 pasal sekaligus. 146 sampai 150. Nah, saudara. Kalau begitu, apa arti semua ini? Artinya begini.
rupanya di luar Mazmur 1 dan 2, mulai hitung dari 3, ada doksologi 1 di sini, lalu ada Mazmur lagi, kumpulan Mazmur, doksologi 1 lagi, Mazmur lagi, doksologi lagi, Mazmur, doksologi lagi, Mazmur, doksologi lagi, terus ditutup dengan 146 sampai 150. Maka itu berarti bahwa sebenarnya kitab Mazmur ini terbagi jadi 5 bagian. 5 bagian, namanya dibagi 5 bagian, isi Mazmur itu 5 bagian. Terus Mazmur 1 dan 2 itu apa? Itu pendahuluan. Lalu Mazmur 146 sampai 155 pasal terakhir itu penutup. Jadi kira-kira saudara lihat tabel seperti ini. Itu pembagiannya. Mazmur 1 dan 2 pendahuluan. Isinya itu bagi 2. Yaitu ada bagian ditutup doksologi. Dari mana tahu batasannya? Dari doksologinya. Begitu pasal 3 sampai 41, di 41 ayat terakhir, 41 ayat 14, doksologi. Berarti bagian 1, pasal 3 sampai 41. Bagian 2, 42 sampai 72. Di ujung 72 ayat 19, doksologi. Berarti berikutnya masuk 3. 73, 89, di ujung 89, doksologi. Yang keempat, mulai 90 sampai 106. Di ujung 106 ayat 48, doksologi. Maka bagian kelima, 107 sampai 150 dan 5 pasal terakhir jadi doksologi. Jadi dengan kata lain begini, untuk menggampangkan saudara paham, saudara lihat, mula-mula dibuat pendahuluan, pasal 1 dan 2. Setelah pendahuluan, lalu bagian pertama, pasal 3 sampai 41, di ujung bagian 1, doksologi. Habis doksologi, masuk bagian 2. 42 sampai 72. Di ujung bagian 2, doksologi. Habis itu, masuk bagian 3. Di ujungnya, doksologi. Bagian 4. Ujungnya, doksologi. Bagian kelima. Ujungnya, doksologi. Lalu, penutup. Menarik ya? Sekali lagi, saudara nggak dapat di sekolah teologi ini. Ya. Nah, tapi belum selesai. Kita tanya, mengapa Mazmur 1 dan 2 yang dipilih jadi pendahuluan? Dari 150 pasal, kenapa 2 itu yang dipilih? Karena begini, pasal 1 itu bicara soal kebahagiaan orang benar yang didasarkan pada ketaatan akan hukum Taurat atau firman Tuhan. Lihat Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bukan demikian orang fasik. Itu bedanya. Lalu ayat 2-nya. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang malam. Berarti ini bicara kebahagiaannya orang benar. Yang didasarkan pada Taurat. Lalu pasal 2 itu tentang apa? Pasal 2 itu berfokus pada penetapan Raja Mesias atau Kristus. Yang merupakan penguasa dunia. Dan ini berkaitan dengan harapan mesianik. Di mana akan datang Kristus. Lihat Mazmur 2. Raja-raja dunia bersiap-siap. Para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan. Yang diurapinya. Mesiasnya. Kristusnya. Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion. Itu Mesias. Anakku engkau telah kuperanakan hari ini. Bukankah Kristus anak Allah? Maka ini adalah Mesias. Jadi mengapa kedua Mazmur ini ditaruh, dibuka sebagai pendahuluan? Karena mereka mau meletakkan fondasi dari kitab Mazmur. Dengan kata lain, kedua pasal pertama, pasal 1 dan pasal 2 itu menyampaikan tema besar. Di seluruh kitab Mazmur, temanya adalah kesetiaan terhadap Taurat Tuhan. Dan kedua, harapan tentang Mesias. Yang nanti bisa diwarnai di dalam mewarnai seluruh kitab Mazmur. Maka seluruh kitab Mazmur itu kalau dilihat nomor 1, dia tekanannya adalah taat kepada Taurat Tuhan. Kedua, harus punya harapan Mesias akan datang. Itu keunikannya. Jadi ini tadi keunikan dari isi. Sekarang keunikan dari penyusunannya. Jadi tidak disusun secara sembarangan. Itu ada filosofi teologis tertentu yang dipakai di dalam penyusunan itu. Ya, oke.
izin terakhir bertanya, Pak Pendeta. Ada juga yang membagi kitab Mazmur ini menjadi 6 bagian. Ada Mazmur ratapan, Mazmur pujian, Mazmur kekuasaan, atau kemudian Mazmur hikmat dan lain sebagainya. Ada 6. Apakah itu bisa dijadikan dasar untuk itu? Dan yang terakhir, dari kitab Mazmur kan terdiri dari 150 pasal. Kenapa hanya dibagi jadi 5 bagian saja? Kenapa bukan 6, 7 maupun 10? Terima kasih. Ya, bukan 6. Memang ditetapkan hanya 5 bagian. Kenapa harus 5? Ini bukan karang-karangan mau-maunya, tidak. Karena pendahuluan kitab Mazmur itu berkaitan dengan Taurat. Lihat Mazmur 1 ayat 2. Taurat Tuhan, merenungkan Taurat. Nah saudara-saudara, kalau orang perjanjian lama mendengar kata Taurat, yang mereka pikir apa? Taurat itu apa? Taurat itu kitab Musa. Makanya kitab Musa, kata Taurat itu selalu dihubungkan dengan Musa. Lihat 2 Raja-Raja 14 ayat 6. Kitab Taurat Musa. Esra 3 ayat 2. Kitab Taurat Musa. Nehemia 8 ayat 2. Kitab Taurat Musa. Dan banyak ayat begitu. Berarti Taurat dihubungkan dengan Musa. Kitab Musa. Musa menulis berapa kitab? 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau kitab Musa 5, maka Mazmur juga 5. Karena pendahuluan Mazmur itu soal taat kepada Taurat. Dengan kata lain mereka mau berkata bahwa ada Taurat Musa, tapi di sini ada Taurat versi lain dalam bentuk lagu-lagu. Dan itu 5 persis dengan 5 kitab Musa. Ya. Jadi tidak sembarang. Itu sesuatu yang luar biasa. Oke? Ada lagi? Ya. Izin Pak Pendeta untuk bertanya, kalau kitab Mazmur itu adalah kumpulan lagu-lagu pujian dengan iringan musik, kira-kira bagaimana nada-nada lagunya dan seperti apa irama musik mereka? Ya, itu memang lagu ya, kumpulan lagu. Sayangnya kita tidak mewarisi notasi musiknya. Yang datang ke kita hanya liriknya saja, kata-katanya. Tapi mereka, ingat ya, pengertian Mazmur adalah lagu yang diiringi alat musik. Ya, dan mereka pasti mengiringnya dengan musik-musik zaman itu. Ada kecapi, gambus, caracap yang muncul dalam Mazmur 135 itu ya. Ada sangkakala, gambus, kecapi, rebana, kecapi, seruling, caracap berdenting yang sudah saya pernah jelaskan. Nah kira-kira musik mereka itu kalau dinyanyikan tuh modelnya bagaimana? Tadi kan kita nyanyi semua ya. Dari Mazmur semua kan? Tapi iramanya irama apa? Kita bikin irama sendiri kan? Ya, kita bikin irama sendiri. Tapi irama musik mereka itu harus irama musik khas Timur Tengah. Atau Ibrani kuno, di mana mereka menggunakan sistem namanya sistem magam. Kalau musik barat itu sistemnya apa? Kunci, ya toh? Kunci A, kunci B, kunci C dan seterusnya ya, B minor, C minor. Tapi mereka tuh tidak kenal sistem kunci begitu. Mereka mengenal namanya sistem magam dan itu lebih kepada setengah nada dari kunci barat. Jadi do, re, mi. Maka dia magam itu ambil antara do dan re. Do dan re itu apa ya? Di. Do, re, di. Ya pokoknya di lah. Jangan perhatikan bunyi saya ya. Ya, tapi di. Ya, dia ambil itu. Itulah sebabnya dia kayak lebih minor-minor banyak. Nah itu kira-kira ciri khas mereka begitu. Lalu juga ada karakteristik musiknya itu juga ada emosi berbeda yang masuk ke dalam magam. Ada yang namanya bayati, ada namanya hijaz, ada namanya ras.
Nah, kalau dijelaskan tuh lebih pelik lagi. Tapi kita coba dengar saja. Kira-kira musiknya tuh bagaimana? יצאתי ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, הייתה Nah, itu kira-kira begitu. Jadi Mazmur-Mazmur itu pasti nyanyinya model begitu. Coba saya tantang tim musik, coba bikin musik begitu untuk satu kali kita bikin acara Mazmur lagi. Malam Mazmur, puji-pujian. Ya, kita menyanyi miring-miring begitu. Ya. Nah, tapi saudara, saat itu mereka juga sudah punya koleksi musik yang paten sesuai dengan genre musik atau jenis musik tertentu. Kalau kita sekarang tuh kan ada jenisnya apa? Main jazz, main reggae, main country, main blues, main rumba. Itu modern. Tapi orang Ibrani waktu itu sudah punya jenis musik, koleksi tertentu, genre-nya. Apa saja genre mereka? Genre mereka pertama adalah genre bunga bakung. Ya, Sosanim namanya. Coba lihat Mazmur 45 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung. Itu genre musik. Sosanim. Yang kedua, genre kedua adalah bunga bakung kesaksian. Susan Edut. Mazmur 60 ayat 1. Menurut lagu bunga bakung kesaksian. Ini untuk menceritakan peristiwa penting yang mereka alami. Ya. Yang ketiga, ada genre rusa di kala fajar. Ayelet Hasakar. Mazmur 22 ayat 1. Menurut lagu rusa di kala fajar. Rusa di kala fajar tuh kayak rusa lagi merindukan mau dapat air gitu loh. Ya. Jadi suasananya agak sedih-sedih tapi punya pengharapan. Itu jenis musiknya begitu. Rusa di kala fajar. Lalu jenis keempat ini tidak tahu diterjemahkan apa ya. Tapi tetap dipertahankan namanya mutlaben. Itu di Mazmur 9 ayat 1. Menurut lagu mutlaben. Mutlaben itu apa? Saya juga tidak tahu. Ya. Maka diterjemahkan berbeda. Misalnya Contemporary English Version menerjemahkan the death of the sun. Kematian sang anak. Di DRB, the hidden things of the sun. Ada hal yang tersembunyi atau rahasia dari sang anak. TPT, the secret of the sun. Rahasia dari sang anak. Mutlaben. Nah itu model bagaimana juga saya tidak tahu. Saya coba belajar itu tapi tetap banyak versinya. Lalu genre kelima itu adalah genre ataset. Itu jangan musnahkan. Mazmur 57 ayat 1. Menurut lagu jangan musnahkan. Berikut ada merpati di pohon terbantin yang jauh. 56 ayat 1. Menurut lagu merpati di pohon terbantin yang jauh. Merpati di pohon terbantin tapi jauh sekali. Kelihatannya sepi sekali. Sendiri. Maka musik-musiknya itu akan musik-musik yang bikin menyayat hati. Seolah-olah sendirian. Ya, mungkin orang dalam begitu. Sesungguhnya orang ini anak Allah. Ya. Genre berikut itu namanya gitit. Kita tidak tahu bagaimana menerjemahkannya. Mazmur 8 ayat 1. Menurut lagu gitit. Nah ada pendapat bahwa gitit itu merujuk kepada alat musik dan gaya musik yang berasal dari wilayah Gad. Wilayah Gad itu sebuah kota di Filistin. Lalu genre berikut adalah mahalat dan mahalat leanot. 53 ayat 1. Menurut lagu mahalat. 88 ayat 1. Menurut lagu mahalat leanot. Genre berikut itu adalah alamot. Pasal 46 ayat 1. Dengan lagu alamot.
Nah, beberapa ahli berpendapat bahwa alamot itu bisa berarti nyanyian dengan nada yang tinggi sekali. Nah, saudara, jangan heran ya dengan istilah merpati di pohon terbantin yang jauh, rusa di kala fajar. Menjadi aneh karena diterjemahkan. Kalau pakai bahasa asli ya tidak aneh. Ya seperti misalnya ya kalau kita baca Al-Quran ya, ada surat Al-Baqarah. Al-Baqarah tuh ya wajar, tapi kalau diterjemahkan kan jadi aneh. Karena Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Jadi surat Al-Baqarah itu artinya surat sapi betina. Begitu diterjemahkan jadi sapi betina kok aneh. Kitab kok dikasih nama sapi betina. Tapi bahasa aslinya, bahasa Arab, Al-Baqarah. Ya, kitab Al-Maidah. Maidah itu artinya meja hidangan. Nah, maka kata-kata Ibrani-nya ada diterjemahkan menjadi rusa di kala fajar, merpati di terbantin-terbantin yang jauh. Ya semua ada susul ya. Jazz. Kita kenal musik jazz. Itu dari bahasa Afrika Amerika yang artinya energi. Semangat. Ya. Atau keberanian. Jadi orang main musik jazz itu sebenarnya ada satu semangat keberanian. Reggae. Itu dari bahasa Jamaika. Yang mungkin menunjuk pada musik ala rakyat Jamaika. Ya. Atau blues. Itu dari blues devils yang artinya mengacu kepada genre musik menggambarkan perasaan sedih. Kecewa. Itu blues. Country. Country itu artinya apa? Country itu artinya kampung. Dengan kata lain, country itu artinya musik kampung. Mestinya kampungan. Tapi ternyata dipublikasikan. Nah, karena itu Mazmur-Mazmur itu diciptakan. Setelah itu kan harus kasih petunjuk. Toh. Kalau kita mau nyanyi ini pakai jenis genre apa? Maka harus si penulis Mazmur harus kasih tahu yang mimpin lagu itu ini nyanyinya harus pakai jenis apa. Makanya coba lihat Mazmur 53 ayat 1. Untuk pemimpin biduan. Pemimpin biduan itu siapa? Itu yang pimpin lagu itu loh. Itu yang WL itu loh. Jadi dikasih tahu penulis Mazmur 53 kasih tahu catatan situ supaya pemimpin pujiannya, pemimpin biduannya nyanyi Mazmur 53 ini tapi pakai genre musik mahalat. Jadi itu sama seperti saya bilang, WL menurut lagu country. Ayo nyanyi. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung tak kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung tak kuasa. Kira-kira begitu. Ya. WL rumba. WL dangdut. Nah, itu kira-kira gitu ya. Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu mahalat. Rusa di kala fajar. Merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Itu kira-kira begitu. Ya. Ya Pak Pendeta, saya Ya. bertanya lagi, mengapa kitab Mazmur ini tidak diwariskan kepada kita dengan notasi musiknya atau notnya? Bagaimana generasi turun-temurun bisa menyanyikan lagunya kalau mereka hanya diwariskan liriknya saja Pak Pendeta? Nah, itu yang tadi saya sudah bilang, mereka punya budaya lisan. Nah, karena itu budaya lisan, maka mereka itu dinyanyikan dan akhirnya diikuti oleh generasi-generasi selanjutnya. Mungkin bagi kita itu terasa aneh, tapi coba apa ya?
Indonesia tanah airku. Ada yang gak tahu ini lagu? Kalau saudara tidak tahu, cek baik-baik, jangan sampai itu naturalisasi. Pertanyaannya, Wage Rudolf Supratman menciptakan lagu itu tahun berapa? 1924. Menyanyi pertama kali Sumpah Pemuda 1928. Tapi sampai tahun 2024 orang semua masih tahu kan? Kenapa? Karena dinyanyikan terus menerus. Nah, Mazmur-Mazmur itu begitu. Dinyanyikan terus menerus. Dan diwariskan. Ya. Dan juga gini. Alasan lain kenapa mereka tidak turut mewariskannya dengan sampai ke kita. Ini cuma lirik kan. Kenapa tidak dengan musiknya sekalian? Karena bagi orang Yahudi, Mazmur itu yang penting itu sama-sama penting. Tapi yang lebih penting itu isi Mazmurnya, pesannya daripada musiknya. Ya kan? Coba bandingkan sekarang, lagu-lagu sekarang. Yang penting musiknya. Isinya kacau balau. Musiknya Maria, ole, 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 ole. Apa? Ole, darah, anak. Ya. Nah, dan banyak lagu kacau balau kan, kata-katanya sembarangan saja. Tapi musiknya digarap dengan luar biasa. Ya, musiknya digarap luar biasa. Tapi kata-katanya kacau balau. Makanya juga yang WL ini harus pinter-pinter pilih lagu. Ya. Jangan terlalu ikut lagu-lagu modern yang dicipta oleh orang-orang yang ahli musik tapi tidak mengerti Alkitab. Karena ingat, lagu itu juga khotbah. Makanya adalah nyanyian pengajaran. Berarti ngajar lewat lagu. Maka kalau lagunya sesat itu namanya mengajar sesat. Lagunya salah itu mengajar salah. Nah, bagi mereka yang penting itu kata-katanya, pesan teologisnya daripada musiknya. Itulah sebabnya diwariskan kepada kita itu kata-katanya. Musiknya tidak ikut diwariskan. Oke? Oke, Pak Pendeta. Ya. Yang terakhir boleh ya Pak Pendeta? Ya. Bagaimana cara orang Yahudi menyanyikan mazmur-mazmur itu dalam ibadah mereka? Apakah seperti kita menyanyikan lagu-lagu rohani dalam ibadah di gereja, Pak Pendeta? Ada 3 macam cara mereka menyanyi di bait Allah. Pertama namanya antifonal. Antifonal itu artinya apa? Artinya ada 2 kelompok penyanyi. Satu grup di sini, satu grup di sana. Lalu menyanyinya yang ini satu kalimat, yang itu nyaut. Yang ini kalimat, yang ini nyaut. Yang ini kalimat, nyaut. Contoh, Mazmur yang dinyanyikan menggunakan metode antifonal, Mazmur 24. Coba yang 2 baris di sini, yang warna merah, yang sini warna biru. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Ayat 9. Itu dinyanyikan. Ada musiknya. Itu namanya antifonal. Yang kedua itu responsorial. Ini hanya pemimpin biduannya yang nyanyi satu bagian, umat sambung. Kalau tadi kan 2 grup. Yang ini tidak, WL-nya saja. Satu kalimat, umat sambung satu kalimat. Contoh Mazmur 136. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kepada Dia seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Terus sampai terakhir. Dan yang ketiga namanya unisono atau harmoni.
Itu seluruh jemaat menyanyikan sama-sama dengan WL-nya sama seperti yang biasa kita lakukan, ya. Nah, maka mereka menyanyi dengan cara begitu di bait Allah. Oke? Ya. Ya, di kitab Mazmur ini kan banyak. Apakah semua kitab Mazmur ini sama atau ada jenis-jenisnya, Pak? Ada jenis-jenisnya, macam-macam. Jenis pertama, paling umum itu namanya Mazmur pujian. Contohnya 150. Haleluya, pujilah Allah, pujilah dia. Itu namanya Mazmur pujian. Kedua, ada namanya Mazmur syukur. Mazmur syukur ya dipakai untuk bersyukur. Misalnya Mazmur 103. Jangan lupakan segala kebaikannya. Ketiga, ada Mazmur ratapan. Ini khusus orang yang lagi sedih, susah dan meratap pada Tuhan. Contohnya Mazmur 42 ayat 4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Itu Mazmur ratapan. Yang berikut itu ada Mazmur pertobatan atau penyesalan. Itu yang tadi dalam doa pengakuan dosa kita pakai. Mazmur 51. Berikut ada Mazmur hikmat atau pengajaran. Ini untuk ngajar suatu hikmat tertentu. Contohnya Mazmur 32, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, dan seterusnya. Berikut ada Mazmur kerajaan. Mazmur kerajaan ini mengungkapkan kebesaran Allah dalam hubungan dengan Raja Israel tentunya. Dan nubuat tentang Raja Mesias. Contohnya Mazmur 45 ayat 23. Aku hendak menyampaikan sajaku kepada Raja. Berikut ada Mazmur siarah yang kita baca. Nyanyian siarah. Contoh 121. Nyanyian siarah. Itu waktu mereka mau ziarah di Yerusalem. Ya. Berikut ada Mazmur penobatan Raja. Kalau Raja mau ditobatkan, itu ada Mazmurnya sendiri. Contohnya Mazmur pasal 72. Berikut ada Mazmur kutukan. Mungkin saudara aneh ya. Mazmur kutukan ini kayaknya minta Tuhan mengutuk orang. Coba baca Mazmur 35. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin. Malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku. Tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya. Biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah dia jatuh dan musnah. Kira-kira hari ini kalau kita ada doa begini, kira-kira orang bilang apa? Wih, ini orang pendendam. Ini Mazmur kutukan. Mazmur kutukan ini apakah memang untuk emosi dendam mengutuk orang? Tidak. Maksudnya gini, saya diperlakukan tidak adil. Mereka mengejar saya tanpa alasan. Nah, saya mohon Tuhan, nyatakanlah keadilanmu. Saya kan tidak salah. Nyatakanlah keadilanmu. Kalau Tuhan menyatakan keadilan, dengan cara apa? Dengan cara menghukum mereka. Soal nanti Tuhan menghukum kapan, terserah Tuhan. Tapi saya berharap Tuhan nyatakanlah keadilanmu. Nah, itu Mazmur kutukan tuh begitu. Ya. Yang berikut ada Mazmur mesianik. Itu bicara tentang Mesias. Contoh paling menyolok ini Mazmur 22. Mazmur mesianik makanya cocok dengan Mesias, Kristus. Coba lihat ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabatani. Cocok itu. Ya. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Orang lain dia selamatkan. Dirinya sendiri tidak bisa. Ayat 15. Segala tulangku terlepas dari sendinya. Ketika dia disalibkan itu terlepas itu. Sendi-sendi itu. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Aku haus. Ya, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Membuang undi atas jubahku. Ini kan cocok dengan Yesus. Maka ini menjadi Mazmur mesianik. Nubuat untuk Yesus. Jadi ada banyak jenis Mazmur. Ya. Oke. Ada lagi? Yang kedua Pak. Ya. Di dalam kitab Mazmur juga. Ada dalam beberapa ayat, khususnya di Mazmur 16 ayat 1 itu, di situ ada kata miktam. Apa itu miktam Pak? Mohon penjelasannya. Oke, lihat 16 ayat 1. Miktam dari Daud. 57, miktam. 58, miktam. 59, miktam.
Nah ini miktam itu apa? Ya. Nah miktam ini susah diketahui. Para ahli juga banyak berbeda pendapat. Tapi ada yang mengatakan pendapat paling umum itu menyangkut jenis musik juga. Miktam. Jadi ini sama seperti ya jenis lagu maksud saya. Jadi misalnya ya nyanyi lagu ini, lagu him. Pujilah, pujilah, lihatlah dunia. Itu him. Jenis lagu itu kan tidak bisa dibuat non-him. Pujilah, pujilah. Gak bisa, dia kehilangan nilainya. Harus dengan hormat bagi. Makanya juga hormat bagi. Kalau sampai Allah, itu kan Allah kan di tempat tinggi. Maka nadanya juga harus tinggi. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anak. Ya kan? Nah, jadi mungkin miktam itu artinya apa? Jenis lagunya. Contoh, him. Lu jangan menyanyi pakai cara lain. Nanti rusak itu lagu. Itu miktam. Oke? Ada lagi? Terakhir Pak. Ya. Hampir di sebagian besar dalam kitab Mazmur itu di sana ada kata sela. Sela itu apa Pak? Mohon penjelasan. Oke. Contoh Mazmur 3. Ada sela. Muncul di ayat 9, sela, sela. Tapi harus ingat ya, sela ini tidak hanya muncul di kitab Mazmur. Selain di kitab Mazmur, kata ini muncul di kitab lain. Ada yang tahu di kitab mana? Ada yang tahu? Satu tiket Holy Land. Di kitab Habakuk. Ya, Habakuk 3. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Selah. Ya, busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Selah, selah. Nah, selah itu apa? Selah itu tanda musik. Tanda musik artinya kita main-main. Selah artinya yang nyanyi diam. Yang nyanyi diam biar musik yang main. Musik, selah itu artinya mengangkat. Jadi musik ngangkat naik, suara nyanyi diam. Nah, tapi diam, kadang-kadang diam biarkan musik instrumen. Tapi kadang-kadang bermaksud begini, lu diam tuh jangan hanya diam lalu lihat orang main musik, jangan. Waktu lu diam tuh lu bikin apa? Waktu lu diam itu, lu merenungkan kata-kata itu lagu. Sementara instrumen berjalan. Ya, nah merenungkan itu namanya higayon. Maka kalau penulis lagu itu mau supaya musik berjalan, kamu yang nyanyi diam dan merenung, itu namanya higayon selah. Lihat Mazmur 9 ayat 17. Higayon selah. Ajaib benar anugerah selah. Waktu musik berjalan, saya bayangkan betapa anugerah Tuhan besar. Amazing grace. Higayon selah. Oke? Makanya kalau musik instrumen bukan supaya kita nonton. Tapi memberi jeda kepada kita. Supaya kita mengingat kembali kata-kata yang tadi kita nyanyikan tuh. Meresapikan itu dalam hati kita. Oke? Ada lagi? Ya. Pak, saya mau bertanya. Tadi Bapak sempat menjelaskan tentang Mazmur pasal 53. Lalu di situ ternyata ada Mazmur pasal 14. Itu isinya sama persis, Pak. Itu kira-kira bagaimana penjelasannya? Ya, ada dua Mazmur yang isinya nyaris 100% sama. Ya, mungkin saudara tidak pernah tahu ya. Sekarang saya bandingkan ini. Mazmur 14 dengan Mazmur 53. Coba kita lihat. Next. Lihat.
orang bebal berkata dalam hati tidak ada Allah. Sama. Terus Tuhan memandang ke bawah, Allah memandang ke bawah dari surga. Sama. Terus sama bunyinya. Next. 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 Dua Mazmur loh. Dua-dua dari Daud. Kenapa sama? Ada pendapat bahwa mungkin waktu mereka koleksi lagu-lagu, ternyata dua Mazmur yang sama persis masuk, tapi para penyusunnya keliru. Jadi mestinya Mazmurnya hanya 149. Tapi satu lagu kedobelan, maka jadi 150. Tidak. Mustahil, mereka tidak tahu. Kalau begitu kenapa ada dua Mazmur yang sama persis? Kan begini. Mazmur-mazmur itu yang tadi ditanyakan di sana, itu kan diwariskan. Iya kan? Tapi diwariskannya liriknya. Musiknya tidak. Begitu lirik ini turun ke generasi satu, orang-orang Israel itu diwajibkan untuk membuat yang baru. Mazmur 33 ayat 3, nyanyikan baginya nyanyian baru. Mazmur 96 ayat 1, nyanyikan nyanyian baru. Nah, yang baru itu apa? Yang baru itu bisa bikin mazmur yang lirik baru, atau bisa liriknya sama, musiknya yang baru. Oke, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oke, itu satu lagu. Sekarang lagu kedua. Oke, sekarang kalau kita mau bikin daftar buku lagu, Tuhan adalah gembalaku, masuk. Lalu lagu yang ini masuk lagi. Ada dua lagu kan? Kata-katanya sama? Sama. Musiknya beda. Itulah yang terjadi dengan Mazmur 14 dengan 53. Dia kata-kata dari Daud itu jadi satu musik. Tapi generasi berikut itu menciptakan musik baru dengan kata-kata yang sama. Turun akhirnya dikoleksi sebagai dua lagu berbeda. Maka muncullah dua Mazmur dengan kata-kata berbeda. Ya, maka di sini sebenarnya kita belajar satu hal, kreativitas umat Allah di dalam menciptakan musik baru untuk memuji Tuhan. Oke? Melanjutkan Pak, Ya. berarti bisa dibilang itu merupakan kreativitas dalam bermusik. Ya. Pertanyaan lanjutannya, apakah kira-kira ada kreativitas lain di dalam Mazmur yang terkandung di dalamnya? Ada. Selain menciptakan musik baru untuk lirik yang sama, kreativitas lain adalah mereka memecah atau memisahkan sebuah Mazmur menjadi dua Mazmur. Ini nih, satu nih ya. Satu Mazmur. Itu dipecah bagi dua. Setengahnya jadi lagu lain, setengahnya lagu lain. Ya. Dan itulah yang terjadi sebenarnya Mazmur 42 dan 43 itu satu lagu. Tapi dibagi dua, sebagian jadi 42, sebagian jadi 43. Dari mana kita tahu bahwa Mazmur 42 dan 43 itu satu lagu? Karena refnya sama. Oke, sekarang saudara lihat ini refnya, 42. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Lihat, itu ayat 6 kan? Lalu
Ulang kalimat yang sama di ayat 12. Ulang kalimat yang sama, sabar. Baik, di pasal 43 ayat 5. Saudara lihat, kalimatnya sama. Kalau dalam satu lagu ada kalimat yang sama terus, itu apa? Ya refnya. Refnya. Berarti Mazmur 42, 43 itu satu lagu sebenarnya. Refnya yang muncul di 6, 12, 4, 3, ayat 5. Jadi kira-kira lagu lengkapnya begini. Keterangan. Ayat 1 itu. Refnya 42 ayat 6. Ayat 2, 42 ayat 7. Masuk ref ayat 12. Ayat ketiga 43 ayat 1. Refnya 43 ayat 5. Maka lagu itu dipecah dua. Ya. Refnya sama. Coba lagu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Sampai selesai satu lagu. Tapi bisa dipecah dari tengah, lalu bikin lagu baru. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku. Itu lagu dimulai dari berapa? Dari ayat 4. Maka satu Mazmur itu bisa dipecah menjadi dua lagu. Dan yang kedua, kreativitas yang kedua. Kalau tadi satu Mazmur pecah bagi dua. Kreativitas kedua adalah dua Mazmur digabung jadi satu. Dari mana kita tahu? Ada banyak kasus seperti itu. Tapi yang paling menyolok adalah Mazmur 57, 8-12 dengan Mazmur 60, 7-12. Dua Mazmur itu digabungkan. Begitu digabungkan jadi Mazmur baru, yaitu Mazmur 108. Oke, lihat ini. Saudara lihat ya, ini 57, ini 60. Itu 108. Berarti ada dua Mazmur, yaitu Mazmur 57 dan Mazmur 60. Oke, 57, next. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau itu dimasukkan ke 108. Terus, bangunlah hai jiwaku. Next. Masuk sana. Terus. Masuk. Terus 11. Masuk sana. Terus. Masuk sana. Selanjutnya diambil dari mana? Diambil dari pasal 60. Next. Masuk. Terus. Masuk sana. Ya, dari sini lagi. Masuk sana lagi. Bawa sini. Masuk sana. Sini. Masuk sana. Ini. Masuk sana. Cipta satu lagu baru. Satu lagu baru ini, Mazmur 108, itu adalah penggabungan dua Mazmur, Mazmur 57 dan Mazmur 60. Ya, maka tercipta. Jadi ini misalnya gini loh. Pujilah Tuhanku selama-lamanya, ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Langsung disambung lagi kedua. Ku berjalan ke Kanaan. Kan itu dua lagu sebenarnya. Tapi di midlay dan dijadikan satu lagu. Kira-kira begitu. Ya. Satu penanya terakhir. Setelah itu saya tidak terima lagi. Yang terakhir Pak Pendeta. Dengan mengacu pada kitab Mazmur dengan segala sifat, tujuan, lalu keunikan dan kedalaman makna dari Mazmur tersebut, apakah ada pelajaran rohani yang bisa kita ambil dan kita terapkan pada masa seperti sekarang ini, Pak? Ya, banyak pelajaran rohani dari kitab Mazmur. Yang pertama, kitab Mazmur memberikan panggilan kepada kita selalu memuji Tuhan. Tadi saudara lihat ya, kadang-kadang ada meratap, kadang-kadang ada doa, kadang-kadang ada syukur. Jadi rupanya pemazmur-pemazmur kalau saudara baca, kadang-kadang mereka gembira, kadang-kadang mereka berhasil, kadang-kadang mereka gagal, kadang-kadang mereka kesepian, kadang-kadang mereka dalam bahaya. Tapi semua kondisi itu dijadikan mazmur. Mazmur itu apa? Lagu. Untuk apa? Untuk tehillah, untuk memuji Tuhan. Berarti entah mau senang puji Tuhan, mau susah puji Tuhan, mau putus asa juga puji Tuhan, kecewa juga puji Tuhan, ya hilang harap juga puji Tuhan, dalam senang, dalam bahaya, semua keadaan puji Tuhan. Ini mungkin seperti orang India yang susah senang menari. Ya, nah, kira-kira begitu, menyanyi menari, apapun kondisinya. Maka sebenarnya Mazmur memberi pesan
Umat Tuhan, kamu dalam keadaan bagaimana saja. Puji Tuhan. Puji Tuhan jangan dalam satu situasi saja. Senang, berhasil, sukses, lulus, baru puji Tuhan. Tidak, semua kondisi. Mazmur 46 ayat 2. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Berarti pemazmur dalam keadaan apa? Jiwanya lagi tertekan, lagi gelisah. Tapi biarpun lagi tertekan dan gelisah, aku akan bersyukur kepadanya. Kita ini kan biasanya hanya mau puji Tuhan kalau baik-baik saja semua ya. Tapi ini sehat, sakit, malang, untung, kaya, miskin, melarat, tetap puji Tuhan. Makanya pasal 40:34, 23. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Aku puji Tuhan segala waktu. Kenapa? Karena Tuhan. Berarti saya puji Tuhan itu bukan karena sikonku, tapi karena Tuhan. Ya, kita tuh kan puji Tuhan karena apa? Karena sikon kan? Tapi pemazmur mau bilang, pujian kepada Tuhan dasarnya bukan sikon kita. Dasarnya Tuhan. Tuhan tidak berubah. Kalau Tuhan tidak berubah, waktu saya senang, saya puji Tuhan. Tapi waktu saya susah, Tuhannya juga tidak berubah. Berarti susah juga puji Tuhan. Waktu saya dapat duit, puji Tuhan. Waktu saya hilang duit, Tuhannya berubahnya? Enggak. Kalau begitu, hilang duit juga puji Tuhan. Maka Mazmur memberi pesan. Pujilah Tuhan setiap saat. Tidak peduli kondisi apapun. Yang sehat-sehat puji Tuhan. Tapi yang sakit-sakit bagaimana? Mengeluh kah? Yang habis dapat berkat duit, senang puji Tuhan kan? Tapi habis ditipu orang, bagaimana? Puji Tuhan segala waktu. Yang kedua, terakhir. Kitab Mazmur mendorong pengembangan dan peningkatan kreativitas dalam mengelola puji-pujian kepada Tuhan. Lihat tadi kan, mereka begitu kreatif. Satu lagu dibikin musik baru supaya bisa dinyanyikan dalam 2 versi. Satu mazmur dipecah bagi 2, 2 mazmur disatukan jadi 1. Lalu mereka menciptakan berbagai macam jenis rusa di kala fajar, ya, merpati di terbantin yang jauh dan macam-macam mood laben. Semua itu mereka buat untuk apa? Untuk dipakai memuji Tuhan. Kalau begitu, ini meningkatkan kreativitas dalam memuji Tuhan. Umat Tuhan harus kreatif. Ya. Maka yang bisa bikin lagu yang kreatif. Ya. Kalau kata-katanya tidak tahu, musiknya bisa. Bikin musiknya yang bagus, ambil kata-kata dari kitab Mazmur. Musiknya dirancang, diaransemen ulang, menjadi tampilan yang megah. Dan bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Saudara lihat, saya punya bagian bukan untuk bikin puji-pujian. Saya punya bagian adalah menyampaikan firman. Tapi saudara cari di gereja mana, saudara tidak dapat kreativitas penyampaian firman seperti di sini. Karena saya bisa berkhotbah. Habis berkhotbah, saya diwawancara. Habis diwawancara, acara tanya jawab begini. Habis tanya jawab begini, tiba-tiba saya bisa memerankan Martin Luther, memerankan Yohanes Markus. Habis itu, saya tidak khotbah, hanya cerita-cerita saja. Seperti dengan teman-teman tuh, Fanny Crosby. Kenapa? Saudara kalau kena di gereja lain, itu saudara akan dikutuk gara-gara mengubah liturgi. Ya, tapi di sini tidak. Saya selalu bikin kreativitas supaya saudara mendengar firman Tuhan tidak selalu bentuknya begitu saja. Ya, nah itu dalam penyampaian firman. Tapi di dalam memuji Tuhan, gimana kreativitasnya? Harus diusahakan sedemikian rupa. Ya, maka kita mesti support ini, tim WL kita, ya, tim musik kita untuk kreativitas. Penari-penari kita, ya. Karena genre musik banyak dalam kitab Mazmur. Aneh ya, ada pendeta yang maunya hanya lagunya hymn saja. Tidak mau pakai alat musik lain, mau piano saja. Mestinya belajar dari Mazmur, itu keragaman semua dipakai. Genre musik banyak. Maka kita bisa memuji Tuhan pakai country, pakai blues, pakai jazz. Bahkan menurut saya dangdut juga boleh. Hanya ada catatan. Kalau pakai goyangannya jangan seronok. Karena kalau kau Yesus kekasih jiwaku sambil ngebor, ini bikin rusak itu ya. Jadi sepanjang kalau goyangannya itu dalam batas normal, menurut saya
Tidak ada masalahnya. Satu genre musik, tidak ada genre musik yang haram. Semua dapat dipakai. Tujuannya adalah memuji Tuhan. Saya sebenarnya hari ini mau berkhotbah, tapi sudah dipotong tanya jawab. Jadi sekarang mari kita masuk firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.